Baiklah, kita masuk pada bab 1. Sebelum saya melanjutkan, sekali lagi bahwa materi Amsilati hendaknya mempelajari secara berurutan. Dari jilid 1, bab 1, begitu seterusnya. Sebab materi Amsilati itu satu sama yang lain, artinya jilid 1 sampai jilid 5 itu terus akan menjadi pembahasan. Begitu pula jilid 2 menjadi pembahasan di jilid 3, jilid 3 juga begitu nanti yang selesai ketika menjelaskan materi jilid 4, maka jilid 3 bisa juga dibahas dengan catatan waktu yang digunakan itu mencukupi. Baiklah, bab 1 jilid 1 menerangkan huruf jar. Huruf jar kata depan. Anak diajak untuk mengikuti huruf jar kata depan. Apa artinya huruf jar kata depan? Huruf jar artinya kata depan. Huruf jar artinya kata depan. Jadi di dalam pembelajaran materi Amsilati itu adalah sistemnya, kalau boleh saya sampaikan, adalah akomodis, aktif, komunikatif, dialogis. Guru tidak hanya menyampaikan, akan tetapi murid diajak juga aktif di dalam pembelajaran. Halaman 1, bab 1. Tadi disebutkan materinya adalah huruf jar. Jadi jilid 1 bab 1 pengenalan huruf jar. Di dalam pengenalan ini tidak usah nanti membahas materi yang belum sampai. Tadi sudah disampaikan bahwa menyampaikan keterangan secukupnya atau melihat dari kemampuan peserta didik. Caranya adalah min bermakna dari. Peserta atau anak didik diajak supaya menirukan. Min bermakna dari. Kemudian ini yang menjadi pokok pembahasan di sini adalah cara membacanya. Min yang tanpa harokat ada di kotak sebelah. Min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Anak disuruh mengikuti. Min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Kemudian membaca ayat ini tadi sudah disampaikan, membaca contoh atau ayat sebanyak 2 kali. Pertama tanpa wakaf, adalah untuk mengetahui nahwiyahnya. Kedua dengan wakaf, sesuai dengan tajwidnya. Yang bergaris bawah tentunya yang menjadi pokok pembahasan. Seperti di sini, tanpa harokat, tanpa harokat, tanpa harokat, tanpa harokat, tanpa harokat, dan semuanya bergaris bawah. Maka yang bergaris bawah ini diulangi lagi pada yang bertanda raster di bawah seperti ini. Contoh sekarang. Fiha anharun min ma'in ghairi asinin. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Lalu lafal yang bergaris bawah diulangi pada kotak yang berada di bawahnya. Min adalah huruf jar, dasarnya haka huruf al-jarri wahya min ila hatta khalaha sya'ada fi an ala munzuru ballamu kaywawun wata wal kafu wal bawala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khalaha sya'ada fi an ala munzuru balam dan kaywawu dan ta. Huruf kaf dan ba dan la'ala dan mata. Dilanjutkan.
Materi berikutnya, huruf hukumnya mabni atau tetap. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Jadi bait ini adalah bait yang terdapat di Khulasoh. Oleh karena itu, maka ketika pembelajaran sekaligus setidaknya 2 buku yang dibuka. Pertama materi, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Yang kedua yang dibuka adalah Khulasoh. Khulasoh adalah tujuannya untuk memudahkan nanti di dalam membaca dasar. Langsung disiapkan khulasohnya. Nah, dilanjutkan berikutnya, mimmain tanda jarnya kasro. Dasarnya farfa min dhammin wansiban fathan wajur kasron ka zikrullahi abdahu yasur wadazim bi taskinin wa ghairu madzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir rafa dhammana sofat hajazm sukun jar kasro zikirlah Allah dengan tekun rafa dhammana sofat hajazm sukun jar kasroh zikirlah Allah dengan tekun. Inilah dasar-dasar nomor 1, 2, dan 3 ini sesuai dengan Khulasoh. Dan pada materi untuk nadhaman atau dasar dicantumkan juga dasar nomor berapa sampai nomor berapa di dalam materi tersebut. Seperti di sini, min adalah huruf jar dasarnya, yaitu bait yang ada di Khulasoh nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan yang menjelaskan semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni adalah berada di bait nomor 3. Ayat berikutnya, sekali lagi membacanya bukan ke samping tapi ke bawah dengan batas tanda raster seperti ini. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Yang bergaris bawah diulangi di bawah di sini yang bertanda raster. Min adalah huruf jar dasarnya. Begitulah seterusnya. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni dasarnya. Begitulah seterusnya. Wa kullu harfin yang menjelaskan tentang kemabnian semua huruf termasuk huruf jar. Kemudian mim ba'din tanda jarnya kasro dasarnya adalah menggunakan bait farfa bidhammin. Sama ke bawah, begitu cara mengulanginya. Nah, pembahasannya adalah untuk pemula disesuaikan dengan materi dulu. Adapun contoh-contoh bisa mengambil di selain tulisan ini atau ayat ini. Minal madrasati, minal masjidi, minas suqi, dan lain sebagainya. Tanda jarnya di antaranya kasrah dasarnya farfa min dhammin. Atau langsung mimmain. Setelah di sini setelah membaca contoh dasar-dasar sudah selesai semua, maka berikutnya sesuai di dalam rumus mimmain tidak dibaca mimmaan atau mimmaun karena setelah huruf jar yaitu min. Seperti itu cara mengurainya. Atau bisa juga diurai mimmain. Min adalah huruf jar mabni sukun. Main lafal setelah huruf jar hukumnya jar, tanda jarnya kasroh dengan tanwin karena tak ada al.
Min ba'din, min adalah huruf jar mabni sukun. Ba'din lafal setelah huruf jar, hukumnya jar, tanda jarnya kasroh dengan tanwin karena tak ada al. Atau bisa juga langsung dilengkapi dengan dasarnya. Min adalah huruf jar, dasarnya haka huruf al-jarri wa yamin ila. Semua huruf termasuk huruf jar, hukumnya mabni, dasarnya wa kullu harfi mustahiqul lil bina. Ma'in lafal setelah huruf jar, hukumnya jar, tanda jarnya kasroh, dasarnya farfa bi dhammin wansiban fathan wajur dengan tanwin karena tak ada al, dasarnya wa yuhdhafu tanwinu fil ismi idza dakhala al fihi wa bil aksi kadza. Itu nanti ke belakang ya. Untuk sementara dicukupkan dulu seperti tadi. Min adalah huruf jar, dasarnya wa kullu haka huruf al jarri. Kemudian semua huruf termasuk huruf jar, hukumnya mabni, dasarnya wa kullu harfin. Ma'in lafal setelah huruf jar, tanda jarnya kasroh, harfa bi dhammin, dengan tanwin karena tak ada al. Berikutnya adalah cara membaca, sama petunjuknya ada di sini di kotak sebelahnya. Itulah yang dimaksud cara membacanya ke bawah. Adapun mengenai pembacaan dasar, jika memang sudah hafal, maka sebaiknya sesekali saja membaca dasar tersebut. Karena kita menghemat atau menggunakan waktu keterangan yang lain. Namun apabila untuk lebih memantapkan dan memang waktu mencukupi, boleh-boleh saja di dalam setiap materi itu menggunakan dasar atau membaca nazamnya. Di sini min bertemu al dibaca minal menjadi minal, atau langsung min bertemu al dibaca minal, min bertemu al dibaca minal. Contoh, minal jinnati wan nasi, tanpa waqaf, minal jinnati wan nas. Ulangi lagi, minal jinnati wan nas dengan waqaf. Lalu sama lafal yang bergaris bawah diulangi pada kotak yang bertanda raster di bawahnya. Rasternya ini min adalah huruf jar, dasarnya huruf hukumnya mabni, dasarnya kullu harfin tadi. Semua huruf termasuk huruf jar, hukumnya mabni, dasarnya wa kullu harfin. Sekali lagi, di dalam membaca nadham bisa semuanya ini dibacakan dengan nadhamnya, atau jika sudah paham dan hafal maka sesekali saja. Nah, seperti contoh di sini, minal musyrikina, min tadi adalah huruf jar, al musyrikina lafal setelah huruf jar, hukumnya jar. Tanda jarnya yang tidak kasroh, maka sebaiknya jangan diterangkan dulu karena ada pembahasan lain. Tanda jar seperti jamak mudzakkar salim dan tanda jar pada lafal yang akhirnya berupa alif, itu ada pembahasannya. Itulah yang dimaksud dengan menerangkan dengan kemampuan atau menurut materi yang ada. Namun apabila memang peserta atau anak didik kemampuannya itu bisa memahami, maka boleh-boleh saja.
Ini sama tadi. Jadi yang bergaris sekali lagi, yang bergaris bawah diulangi dalam kotak di bawah seperti ini. Adapun nanti pada materi berikutnya, lafal yang materinya sudah disampaikan juga tidak berharokat. Dengan tujuan adalah agar anak mampu mengingat kembali dan lebih paham serta hafal. Jadi materi yang sudah selesai, nanti lafal yang sesuai dengan materi sebelumnya, bukan lafalnya yang diulang-ulangi. Kalau contohnya itu tidak sama. Akan tetapi pembahasannya lafal tersebut seperti itu sudah selesai, maka lafal ke belakang tidak diberi harokat. Jadi umpama menjumpai lafal yang bukan pada pokok pembahasan materi tersebut, akan tetapi tidak ada harokatnya, maka kemungkinan lafal tersebut materinya sudah disampaikan pada materi atau di dalam materi sebelumnya. Nah, di sini adalah mengulang dari materi sebelumnya. Termasuk juga adalah latihan memberi makna. Minallahi dari Allah, minal jinnati dari jin, mimma'in dari air, mimba'bin dari sebagian. Yang di sini Jawa. Lah di sini bisa pula dibahas, materinya kan sudah selesai. Minallahi tidak dibaca minallaha atau minallahu karena berada setelah huruf jer yaitu min. Allahi tanda jernya kasroh, dasarnya farfa bidhammin. Lebih lengkap. Minallahi, min adalah huruf jar mabni sukun. Allahi lafal setelah huruf jar hukumnya jar, tanda jarnya kasroh, dasarnya. Minal jinnati, min adalah huruf jar, dasarnya haka huruf al-jarri. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni, dasarnya wa kullu harfin mas. Al-jinnati lafal setelah huruf jar hukumnya jar, tanda jarnya kasroh, dasarnya farfa bidhammin wansiban fathan wajur, tanpa tanwin karena ada al.